Karena Ultimate Lancelot kan kayak menusuk gitu kan. Nah itu bahasa Filipinnya kalau tusuk. Tapi memang bahasa Tagalog sama Indonesia ada beberapa yang sama kan? Iya, ada beberapa yang mirip. Sama. Ada. Murah tuh sama deh kalau nggak salah. Iya, murah tuh. Murah, cheap. Ada banyak sih yang aku pelajarin dari teman-teman Filipina, cuma kayaknya lebih proper kalau misalkan di stream Kopi Bari aja. Oh, jangan di sini, takut ya. Hah? Takut. Bener lah. Bener lu. Daripada ya. Iya. Tapi ketiga dari orang gaming Philippines. Mau buka midlane-nya dulu kah? Midlane boleh sih midlane, daripada dihabisin kan. Yes, dan itu dia Lunox. Oke, Lunox. Bentar. Ini belum tentu buat midlane. Bisa di gold lane ya? Bisa di gold lane juga soalnya. Kemarin kan kita udah lihat Skylar. Ya, pokoknya kalau misalkan bawa Yunshin, kalian bawa mage di gold lane kayak Lunox Harit, atau kalian bawa fighter gitu di gold lane juga proper kok, tetap masih connect. Iya, apalagi dia harus. Iya, terus juga match-up Cloud kan, kayak ditabrak Blazing Duet dia bisa Dance of Order. Bisa Dance of Order, terus juga dia bisa mengacaukan ke belakang atau ngelakuin outrange dengan adanya Cast Assault kan, dia loncat nanti tiba-tiba. Oke. Tapi Lui-nya sudah tidak ada, begitupun dengan Harit ya. Harit. Kayaknya mereka masih mempercayai bahwa Lunox-nya kemungkinan besar akan ada di tangan dari Yue. Nah, tapi seenggaknya dengan nge-ban Luoyi, mereka harusnya bakal lebih aman ya, feel safe lah dari split push yang bisa dibawakan Cloud Luoyi. Yang dimana ketika diversion ke laning jauh, Cloud-nya taruh BMI di belakang, basic attack, tiba-tiba balik lagi ke BMI-nya. Oke. Dan terakhirnya langsung ke Farsha ya, hero-heronya Sanji dihabisin. Wah ini paling di-punish banget Sanjinya ya. Iya. Kayak udah banyak banget hero yang ditutup. Jushin, Yves, Luoyi, Farsha. Arlott juga ditutup ya buat Edward, karena Edward emang powerful banget dengan Arlott-nya. Walaupun mungkin connection-nya sedikit, tapi expect aja sih buat Edward yang selalu nahan flickernya jadi susah buat ditangkap. Esmeralda. Nah ini belum tentu ada di Edward nih. Ya kan, bisa jadi. Iya, bisa jadi gold lane kan. Iya. Karena sekalipun nanti ternyata last pick-nya menuju ke arah dari, ya sekali lagi ya Granger lagi. Tapi sekarang tuh masalahnya kalau ngomongin laning, Granger kadang sering kalah juga loh lawan Cloud. Balik lagi ya, tergantung dengan bagaimana situasionalnya. Apakah ternyata Romernya ngebantuin Granger biar nanti Grangernya menangin clear. Tapi sekarang Khalid yang diamankan terlebih dahulu. Dan Lilia udah pasti buat merecokin ini ya. Para jalan kaki kayak Esmeralda dan juga kayak Hylos. Temeng pakai kari nggak nih kira-kira? Kari Yunshin Pak Bulung, yakin. Aduh, makanya Lunox farming full damage, Hylos, Esme badan. Iya, tapi setelah itu full damage mereka mainnya. Kalau mid lane satu lagi. Cuma pusing juga Lancelot. Kalau fighter gold lane, Cici how? Cici sebenarnya masih oke sih. Masih ayo juga ini. Karena masih bisa ngejawab juga kan sama Lancelotnya dan dia punya vengeance pasti. Iya. Tahu-tahu yang keluar match lagi untuk dari midnya kan Lunox keluar. Iya. Boleh sih. Dari jauh ya? Ya, satu mid lane yang membuat nanti Lunoxnya di gold lane, atau satu fighter yang akan ngebuat nanti Lunoxnya stay. Tapi kayaknya Lunoxnya mid sih. Ya, untuk lawan Cloud ada satu blueprint yang sempat dimunculkan ketika pertandingan dari Alter Ego melawan Aurora Gaming Turki. Belajar dari pengalaman, Hero Tantrum muncul di lane of Dawn sebagai gold lane draft. Bagaimana menurut kalian berdua? LPH saya. LPH? Kan saya pengen ngelihat Ohe pakai Maxman. Oh ya. Pakai dia. Pakai Cloud banget sekarang. Gua Aurora sih. Aurora Gaming Philippines. Lu kebayang nggak sih mereka pakai Freya tapi nahan mainnya? Wow. Let's see. Apakah Aurora akan mematahkan stigma bahwa permainan dari Filipina hanya menunggu dengan Freya? Mari kita menyaksikan bersama-sama di Land of Dawn game kedua dari Best of 3 Series match point untuk Aurora Gaming Philippines. Let's go, kita berangkat menuju ke Land of Dawn. Match point ya untuk Aurora Gaming Philippines. Apakah mampu untuk mengobati luka-luka atas pertemuan mereka berdua? Yep. Nah, atau masih balik lagi nih? Coba bayangkan nih Freya main nahan banget kayak Puyol nih kan. Nah, bayangin. Mas. Enggak, dengan dia nyebutin nama satu pemain bola aja menandakan umurnya berapa. Iya, generasinya ya. Iya. Orang Roberto Carlos. Buset. Jauh ya. Hey. Flicker dibalas Flicker. Ya, shield yang terlalu banyak yang mungkin diambil juga. Tapi ya sekali lagi
Edward maksa flicker di menit-menit awal seperti ini, keuntungan lagi-lagi untuk Aurora Gaming Philippines. Oke, cukup aman, cukup pelan juga permainan. Sebenarnya Sanford, oke, harus diusir dulu. Iya, Sanford dikasih Rohirrim Uranus kayak gini tidak terlalu terlihat ya. Jadi nggak tampil ya. Iya. Wah, tapi ini dia Lanning, Weapon Master, Emblem Fighter, dan Warcry. Wah, ini dengan item-item yang lagi di metain di Freya ya. Corrosion, terus War Axe, Endless. Ini sih damage-nya akan sangat masif sekali, apalagi dengan adanya Weapon Master. Yap, jadi sekalipun dia melawan 2 atau 3 orang yang berdempetan, damage-nya akan splash, sakit sekali, samping kanan kirinya. Apalagi Freya juga kan punya mini-mini stun yang bisa ganggu. Wow. Yuk, hampir aja, oke. Oke. Dan sejauh ini tidak ada yang benar-benar bisa mengganggu ataupun memberhentikan secara cepat juga ke Freya-nya. Freya bawa flicker juga aman. Oh, tapi jujur, ini kerugian di 2 menit awalnya ada di Aurora Gaming Philippines karena Lunox-nya di flickerin tadi kan. Yap. Sementara Sanji nggak keluar flicker. Ya lumayan lah ya, trigger spell. Tapi ini Domeng bakal ganggu juga nggak sih nanti Blazing Blade bisa ngasih cancellation? Iya, efek knock up airborne-nya ya. Iya. Itu yang mungkin akan dicari dari Freya, Pick. Ya, dan Noem harus benar-benar cari waktu dan momentum yang pas ini. Karena dia juga bawa flicker, takutnya keganggu malah gak efektif nanti. Ya, Valkyrie, flicker, kayak 15-an gitu kan. Jauh ya. Terbang gitu. FJ, PPM. Oke, ada pertempuran. Apa yang akan terjadi? Untuk sekarang coba lihat. Mereka terpisah dan JP menjadi korban. Tertawa berhasil diamankan oleh Aurora Gaming PS dengan adanya Hylas tadi yang mendadak. Ringan punishment-nya kah? Yang tadi bekerja untuk bisa mendapatkan kalau turtle tersebut. Yes, dan Papa Buffy diamankan sama Sanford ya. Yap. Wah, kalau Tizi ini udah lumayan tertekan sih harusnya. Udah mulai hilang resource untuk farmingnya juga. Domeng yang ikut fight tapi bakal ditabrak. Sementara sekarang Domeng masih pede, masih bisa ranking saya batu dikeluarkan. Domeng bisa kan dia bertahan satu terakhirnya. Sementara Hype flicker langsung diwabel oleh Hype, tapi JP-nya dipaksa mundur dengan Diesel Tornado tadi dan ini dia pasif yang dimiliki, berangkat lagi. Ya jadi imbang lagi ya trade-trade-nya yang terjadi juga. Pas tadi ranking Sandstorm-nya pas. Lipat tuh Freya. Terdiam tadi dari situ. Ya, ini Light cuma buat ngebantuin ya, biar semua minionnya tetap ada di Domeng. Jadi nggak kehilangan wave sebenarnya. Goldnya paling cuma perbedaan dari kill aja. Ya. Wah, ini handcam Goat ya. Kalau Tizi. Demon Knight. Oh, di bentar. Dicut. Dia kayak kebalik tadi kalau Iya, itu Tizi. game 1. Maaf, belum move on. Ya. Wis, emang susah sih kayak biasanya. Kalau baru-baru, Iya. ya kan? Lagi kisahnya lama kan. Wah, dia di top lane tuh yang lama tuh kisahnya tuh. 2 tuh. Uranus Esme. Gak kelar-kelar itu pasti tuh. Ya kan? Enchant Talisman. Item pertama dari Esmeralda, Magic Power, udah pasti minim sebenarnya. Tapi yang dicari adalah cooldown. Dan Demon Knight juga sama, dia memiliki cooldown plus lagi ada tambahan penetration juga secara fisikal. Udah pasti JP harus lebih berhati-hati ya kalau emang ketemu sama Demon Knight. Yep. Oke. Udah dibawa lah Pak Gomi. Udah dibawa. Ditarik ya. Daripada diambil, daripada diambil kan. Tapi itu bagus loh. Biar gak dicuri lagi. Jadi Domeng mundur lagi. Sabar dulu. Oke, corrosion dari Domeng udah selesai ya. Dan di Sanford juga punya dominant size ini buat ngejawab nih Edward. Oke, Sanji. Perih banget damage-nya. Namun di depan beda itu dia. Lagi saya dikeluarkan kembali tapi menembakkan. Juga satu Thrashless tadi itu mau tidak bisa menyelamatkan dirinya dari sergapan JP yang mendarat ada di dalam rebutan untuk sekarang. Chris Power yang dikeluarkan pula. Leonardo yang dikeluarkan pula. Sementara untuk sekarang mereka bertiga ada di area development yang harusnya itu menjadi milik dari Aurora Gaming PH. Wah, pembalasan yang dilakukan oleh tim Liquid berhasil ya. Dapetin 1 poin kill lagi, Papa Buffy dicuri lagi. Dan yang depan ini Flying Cloud akan hadir untuk langsung mengusir Tizi dan juga Sanford yang mulai merangsek masuk ke dalam area jungle yang dimiliki oleh Demon Knight. Jadi Aurora Gaming Filipina juga udah mulai tertekan lagi ya karena kehilangan banyak banget monster jungle. Yep. Kalau TZ bahkan sudah hampir menyentuh ke level 9. Orange-nya kecuri. Iya, Orange Buffy Orange diambil diambil. lagi. Sama Kalji. Dibalesin ya. Padahal tadi yang ngambil temennya loh si Kalji. Sanford. Dibalesnya ke Demon. Oke. Ya, Cuman JP bagus banget posisinya kan, Bro. ya jujur kalau kita ngomongin JP ya, dia emang benar-benar nemuin angle yang selalu ke belakang dan Demon Knight lagi ditempelin. Ya sangat baik untuk JP ya, menemani jungle musuh farming. Itu dia quick send guard di depan umum. Santai deh. Ya, Brilliance
top order udah dibuka buat kabur juga. Wah, Demon Knight udah susah nih. Ketempelin Khalid aja udah berat, apalagi mau Ranus-Ranusnya ikut-ikutan dia. Ya, sebentar sekarang coba lihat. Pada pizza. Jadi masih ada BMI. Tapi Oheb berusaha untuk bisa kabur di bagian belakang. Begitu sakit damage yang dihasilkan oleh Sanji. Itu ya, yang tadi dibahas sama Bang Kabe nggak sih? Ini kayak bakal jadi referensi ya untuk beberapa pick Freya di depan Philippine yang suka kite mainnya, yang suka tarik ulur. Jadi makanya harus lebih berhati-hati karena takutnya beberapa battle spell atau bahkan beberapa skills itu bakal diusahakan untuk dihindari, di dodge. Sekarang timingnya emang benar-benar dipegang sama tim Liquid. Demon Kite. Apakah tank jungle memang adalah jawaban? Karena lihat benar-benar tempel, dibuang retrinya bahkan 5 detik sebelum turtle. Oke, Grace Pathway udah dikeluarkan. Dia ambil sebentar Sanji nggak flicker udah dikeluarkan. Edward berusaha untuk bisa mendapatkan tapi Edward ya malah berada di dalam area begitu bahaya. Lumayan paksa sih ngejar sebegitunya. Edwardnya juga tumbang kan, dan akhirnya ya nggak bisa jadi kesempatan buat Aurora bisa tetap set up ke arah turtle-nya. Lagi-lagi diambil oleh KLTZ dan Orange Buff bakal ditabrak lagi. Ya, sementara sekarang Orange Buff masih berhasil diamankan oleh Demon Kite. Aman, masih aman. Secara job dia sebenarnya udah fine sih, Freya-nya nge-push landing jauh, terus tiba-tiba datang. Tapi setiap kali dia mau datang, ketemunya sama JP terus di sungai. Pick Khalidnya emang bener-bener emang buat nguasain sungai atas bawah. Yap. Biar nanti rotasi itu kebaca. Oh, dia mau connect nih berlima di atas. Mereka main di bawah, mereka main di mid. Jadi mereka menghindari team fight. Dengan tujuan biar nanti Freya-nya nggak bisa nge-spike. Iya, nggak punya item. Levelnya Demon Knight sekarang di bawah Sunford tuh. Iya, dan Oheb terus dia farming, snowballing, memanfaatkan 2.600 gold dari tim Liquid. Dan nanti kalau udah selesai dengan item-item Trinity, dia bisa Win of Nature atau bahkan Winter. Wah, ini kalau Winter sih situasinya Aurora Gaming Philippines lagi ngumpul bakal perfect sih. Oke, sakit banget tapi Kalsi. On point banget Tonrosnya, Phantom Execution-nya. Itu Wujud pas, asli. nggak perlu yang sangsing-sangsing gitu loh. Wujud Tapi asli. semuanya presisi. Presisi. Kalau orang nyanyi itu nggak false gitu. Akurasi ini gila-gila. Akurasi. Oke, sekarang coba lihat Kalsi tadi numpang lewat simulasi damage sekarang waktunya. Akan ada Tonros ataupun Phantom Execution yang dikeluarkan kembali tapi tadi Raging Gap sudah terlihat sepertinya tapi akan menjadi milik siapa? Mendadak Domeng hampir saja mengamuk tapi Domeng harus dipaksa untuk mundur. Glorious Pathway dikeluarkan. Yap. Dan Domain belum terasa ya untuk bagaimana impact dirinya dengan Freya. Mau masuk dalam tinta juga agak sedikit bahaya nih, dipegangin sama Lilia, dipegangin sama Khalidnya juga. Dan Aurora Gaming Philippines mereka masih mencoba untuk mempertahankan sekuat tenaga bagaimana outer middle turret yang memang masih sulit untuk gacor oleh tim Liquid. Wah, ini sebenarnya lihat dari Aurora Gaming Philippines nggak ada buat team fight sih. Dengan Piki Shunshin kan berarti mereka ingin menghindari team fight. Sabar ya. Iya, masalah tim Liquid mencari team fight itu dipaksa oleh Sanji dan juga Sunford, duo Sansan lagi nih yang selalu bisa men-trigger Aurora Gaming Philippines untuk mengeluarkan semua resource-nya, mengeluarkan semua skills-nya. Yep. Tempel lagi sama Sunford, Demon Kite. Kayak bener-bener gak ada tempat untuk bersembunyi, untuk farming, untuk mencari levelnya. Ya, Ranking Sestor dan Flicker berhasil tadi mendekat ke arah darinya tapi wajah masih berhasil selamat. Belum ada damage yang masif yang bisa dihancur ataupun dikeluarkan oleh Aurora. Yap, dibalikin. Oke. Polistar Moon terlihat tapi Sanford pede banget, bebas banget. Ya kayaknya buat makan depan ya, terutama Sunford ini butuh damage dari Yue. Sementara itu dari Yue-nya lagi under banget. Item pertamanya glowing kan. Iya, dia udah bener-bener dalam keadaan yang secara gold nggak mumpuni ya untuk bisa build up. Dan ya glowing memang item yang paling cocok untuk bisa menghentikan Sunford dengan zone out-nya. Ini masalah Sunford-nya juga udah selesai dengan Chestes. Dia kuat banget sebenarnya buat nahan deal damage. Wah, sekalipun kena burst ya ada efek redemption. Hidupnya Yue terancam banget. Ini hampir 10 menit. Itemnya baru glowing. Satu dikeluarkan kembali. Keluar ke arah 2 bola tapi Domeng kali ini masih berhasil selamat. Domeng masih berhasil pulang. Di depan berbeda JP-nya satu terakhir. JP masih berhasil keluar dengan satu di tornado dan Edward harus kembali berjibaku untuk bisa melindungi rekan-rekannya. Oke, 3 base turret yang tersisa. Lord sudah mulai charge in menuju ke arah base turret dari top lane. Dan Lordnya menabrak ke arah satu base yang ada di area atas. Tapi damage-nya sudah sangat-sangat terasa. Perbedaan level membuat itu semakin menyakitkan untuk anak-anak dari Aurora Gaming PH. Oke, Aurora Gaming Philippines mereka ini menanggulangi Sunford aja di
ketemu jawabannya. Oh, tapi risetnya bener-bener cepet loh. Oke, Dekalsi berhasil mundur, Phantom Execution, selamat. Oh, Black Shoes, oke. Sehingga sekarang Glorious Pathway tadi terlihat. Ya plus flicker juga ya. Nah ini enaknya Lilia tuh gitu ya, kayak kesempatan keduanya tuh selalu ada. Oh, ketiga Black Shoes? bahkan ada flicker. Iya Black Shoes flicker. Ya Black Shoes, flicker. Belum lagi kalau nanti itemnya udah proper dengan cooldown reduction yang lebih cepat gitu kan. Sementara, Oh, ditabrak. Ada pergerakan. Hehehe, Kalsi. Satu terakhir, Kalsi down. Terlalu berani sepertinya. Satu besar dari Amin tumbang. Oke, pergerakan yang cukup berani sampai akhirnya terkena sebuah efek punish ya dari Aurora Gaming Filipina. Dan bakal coba untuk dibalikin lagi kah? Mau coba ngejar ke arah Sunford? Mereka mencoba untuk bisa mengejar dengan satu Glorious Pathway. Mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah tipan kembali Yue-nya di area belakang. Damage-nya, tapi damage-nya down. Lancah menghilang. Begitu saja mereka dengan salah satu lancah menghilang untuk kali ini. Coba lihat dari Demon Cat-nya masih berusaha menyelamatkan diri, tapi juara begitu saja nempelin. Sulit banget dan Yue. Apakah dirinya bisa selamat? Flicker dikeluarkan Yue. Kali ini membagi ke arah mana Yue masih bisa mendapatkan sedikit spell, namun untuk sekarang Yue